Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari channel bisnisku, perkenalkan kami dari Selawe Farm. Kita berada lokasinya ini di Mojokerto, desanya Desa Candiwatu, dusunnya Watu Tumang, Kecamatan Pacet di Mojokerto, Jawa Timur gitu. Nah, saya sendiri namanya Deka. Kita di sini biasanya ya pelaksana untuk membantu jalan yang ada di farm ini ya, dari makani, dari ngecek-ngecek dombanya dan lain-lain. Selawe Farm sendiri sekarang sudah punya berapa populasi nih, Mas? Nah, kami ada kurang lebih 3 kandang, sehingga populasi hari ini kita kembangkan itu ada 1.100 ekor. Jadi 1.100 ekor hari ini di Selawe Farm. Dengan fokus di 4 domba unggul. Jadi 4-5 domba unggul sebenarnya. Yang pertama kita di Dorper, yang kedua kita di Suffolk, yang ketiga di Awasi, yang keempat di Merino, dan yang kelima ini di Texel. Jadi ada 5 domba ini yang kita kembangkan di farm kita di Selawe Farm ini. Nah, gitu. Berarti kebiasaannya menyilangkan antara impor dan lokal, Mas? Iya, jadi kenapa kita mendatangkan impor domba ini sebenarnya untuk mengambil dari keunggulan genetik yang ada di luar itu. Kita bawa, kita silangkan dengan domba-domba lokal yang ada di sudah ada di kita ini. Nah, sehingga misalnya kita mendatangkan domba Dorper F1, misalnya Dorper full blood. Nah, anaknya nanti keluarnya ini F1. Ada juga yang nanti F2 dan lain sebagainya. Nah, ini yang biasanya dari anak-anak ini yang diincar oleh teman-teman peternak lain untuk dijadikan pemacek lagi. Kalau hari ini yang banyak pembeliannya di kandang kita adalah dari F1 pejantan kita, lalu F2, terutama yang blackhead. Kalau untuk yang Dorper itu sudah banyak yang kemarin kita kirim sampai ke Jawa Barat, sampai ke Jawa Tengah, dan wilayah Jawa Timur juga banyak. Di sisi lain juga kita memproduksi full blood sendiri. Jadi misalnya ada full blood Dorper yang ada di Selawe Farm, itu kita buat sendiri dengan menyilangkan yang full blood betina tadi dengan full blood pejantan. Ini sebutannya full blood Dorper KTP Indonesia. Biasanya di teman-teman peternak begitu. Karena memang kelahirannya di sini. Nah, ini yang kita kembangkan, kita sebarluaskan sehingga di peternak lain digunakan sebagai pemacek untuk mendapatkan genetik yang bagus. Dengan disilangkan dengan domba-domba betina yang lain. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya peternak ini jadi seru, Mas ya. Jadi kayak mengawin-ngawinkan gitu kan akhirnya. Sebenarnya menarik, dan di sini kita jadikan laboratorium juga sebenarnya ya. Jadi yang terbaru kemarin itu kita keluarkan ini, Mas, itu kita coba silangkan Suffolk. Suffolknya itu pejantannya, full blood Suffolk, dengan dengan betina full blood Dorper. Nah, anaknya kalau ingin tahu nanti di depan ada itu. Anaknya juga perkembangannya bagus, tapi warnanya tuh hitam semua gitu loh. Nah, itu juga kita coba. Nah, ini yang sedang kita coba nanti, betinanya Suffolk full blood, kita coba dengan pejantan full blood Dorper. Ini nanti hasilnya seperti apa. Ah, ini Mas, aku tertarik sama belakang ini, Mas. Ini kok kelihatan, ini kok gemuknya kayak, ya apa ya, limousine gitu Mas. Jadi memang dilihat sudah gemuk seperti itu. Jadi ini memang sebenarnya adalah jenisnya Dorper full blood. Ini yang saya bilang Dorper full blood betina. Jadi tampilannya jelas, kepalanya hitam sampai di leher dengan badan putih, dan dia dari bokong atau pantatnya ini sudah kelihatan jelas. Ini sebutannya dia double muscle. Jadi berotot ganda istilahnya. Jadi memang dagingnya itu padat, dan sejauh ini Dorper ini hari ini masih digunakan sebagai domba unggulan kelas pedaging nomor 1. Karena taste, rasa, serat dagingnya itu memang dia lebih lembut, lebih enak gitu lah. Digunakan kalau orang-orang yang mengerti rasanya daging, dia masih nomor 1 di domba, perdagingan domba, intinya seperti itu. Dan kita di Selawe Farm ngembangkan ini gitu. Jadi Dorper ini sebenarnya asal negaranya dari South Africa, dari Afrika Selatan. Juga banyak akhirnya dikembangkan di Australia. Nah, memang kita kemarin kan banyak datangkan ikan dari negara sana kan itu. Jadi tapi negara asalnya itu dia sebagai domba pedaging unggul memang yang hari ini digunakan untuk banyak disilangkan, baik dengan lokal maupun dengan betina-betina lainnya seperti itu. Nah, untuk kelebihannya kemarin kami coba silangkan, lahir anaknya F1. Jadi kami bandingkan domba lokal biasa dengan
domba lokal betina yang sudah disilangkan dengan Dorper full blood. Nah, umur kurang lebih 3 bulanan, itu bobotnya aja sudah yang yang lokal biasa itu hanya masih di kisaran 15 kiloan. Tapi untuk Dorper full blood yang dia dikawinkan dengan betina-betina lokal, anak F1-nya itu bobotnya sudah di 27 kilo. Padahal usianya masih 3 bulanan seperti itu. Hampir 2 kali lipatnya Hampir 2 kali lipatnya. Jadi pertumbuhannya itu sebenarnya lebih cepat. Dan memang dari bobot, untuk mengukurkan bobotnya kita timbang. Nah, timbang bobotnya pun juga naiknya tinggi, dia bagus seperti itu. Ya berarti secara kualitas pun juga akhirnya pertumbuhan oke, kualitas nanti daging juga bagus. Nah, inilah yang dinamakan genetik itu. Memang pengaruh genetik ini kan 30% sebenarnya, tapi supporting keduanya adalah memang di pemeliharaan, di pakan. Tapi genetik ini juga mempengaruhi di 30%-nya itu untuk perkembangan dari jenis domba apapun yang dipelihara itu. Jadi buat peternak-peternak pemula terutama itu. Untuk teman-teman peternak pemula, memang kemarin di Selawih Farm juga banyak yang akhirnya menggunakan pejantan F1 kita. Karena memang ini paket ekonomis lah gitu ya. Jadi 1 kilo F1 itu kan kemarin ada di harga 120.000 per kilo. Ada yang kita lepas juga yang motifnya putih itu di 100.000 per kilo. Itu kemarin sudah diborong teman-teman peternak semua untuk digunakan sebagai pemacek di kandangnya masing-masing. Nah, itu setelah kita tanya memang harganya memang lebih ekonomis. Yang kedua, genetiknya kan sudah dapat, genetik Dorper tadi itu. Nah, genetik Dorper ini yang dikejar untuk didapat itu. Mau lebih bagus lagi memang naik lagi, upgrade ke F2 sampai nanti akhirnya mungkin sudah bisa beli full blood sendiri ya. Beli sendiri lah. Bisa sampai impor sendiri. Ada yang bilang ke kita, apa enggak mahal Pak dengan harga segitu? Katakanlah kita sebut aja misalnya nih 50 juta satu ekor misalnya. 50 juta misalnya. Nah, itu apa enggak mahal harga segitu untuk kelas satu ekor domba. Nah, sekali lagi yang kita kejar di sini ternyata adalah supaya teman-teman peternak juga mengetahui, teman-teman yang ingin pemula juga ingin tahu adalah potensi dia untuk ngawini betina dalam siklus 1 tahun inilah yang kita kejar. Jadi kemampuannya bisa ngawini sampai di 200 ekor betina, sampai 300 ekor betina, sehingga lahir anakan yang dalam populasinya kan banyak akhirnya. Nah, itulah yang kita kejar. Kemampuannya dia ngawini betina itu dalam 1 tahun. Kami coba pernah hitung, pernah kita coba kalkulasi, kalau misalnya dia ngawini 200 ekoran betina, akhirnya ketemunya harganya untuk 1 kali kawin, biasanya ada di dalam dunia perkambingan atau dunia ternak itu kan, biaya jasa perkawinan, macek gitu, itu kadang ditarif 200.000 kalau domba jantannya domba unggul. Nah, kalau kita kalkulasi misalnya kita coba kurskan ke biaya itu, ketemunya cuma 56.000 untuk 1 ekor dia ngawini betina. Sehingga kalau dia ngawini bisa 200 ekor betina dalam nanti siklus 1 tahun itu dia bisa ngawini lebih dari itu apalagi ya, sampai di 250 ekoran. Maka sebenarnya udah balik modal. Intinya gitu. Sangat murah akhirnya Mas. Akhirnya jadinya murah, udah balik modal dan untung ya keuntungannya dari anak-anaknya itu, dari lahiran F1 jantannya gitu yang bisa yang kita dia jual. 1 kali kelahiran itu 1 anak, 1 ekor kambing atau lebih? Cenderungnya sebenarnya di 2 domba itu. Kalau domba kebanyakan di kandang kita ini juga 2. Kecuali untuk jenis tertentu, kemarin itu ada Texel, betinanya kan Texel. Cross Texel kita silangkan dengan Dorper. Itu anaknya cenderung 1. Tapi pas kita silangkan dengan lokal Garut, domba Garut, itu anaknya malah 3, 2, jarang 1. 2, 3, bahkan pernah 4. Nah, kalau mau lihat anaknya ini, teman-teman. Ini anak-anak full blood-nya nih. Ya. Bisa dilihat. Mungkin mau masuk boleh. Kayak tapir ya? Iya. Jadi ini black head, kepalanya warna hitam. Nah, ini umur segini sudah. Ini nanti mudah-mudahan ya, kalau tayang itu siap-siap aja, biasanya sudah banyak yang tanya. Ini berapa? Harganya langsung aja Mas, di-spill Mas. Harganya berapa Mas? Jadi umur segini ini kemarin kita di 20 juta. Sudah ada yang beli. Tapi ini bocoran aja ya, sepil. Jadi mungkin nanti kalau nanyanya 1 bulan lagi, berbeda lagi harganya ini. Karena bobotnya juga pasti bobotnya naik kan sudah berbeda. Jadi umur kemarin juga nambah. sudah ada yang nanya, kita
sudah mulai lepas untuk di 20 juta. Tapi kita akan lepas nanti. Satu, yang pertama kalau dia pejantan. Yang kedua, usianya minimal 5 bulanan. Minimal 5 bulan kita lepas. Ada juga yang beli di usia 4 bulan, tapi biasanya sih kalau nggak 4 ya 5 bulanan. Ini sudah kita lepas. Nah, jadi mungkin teman-teman siap-siap aja. Mungkin nanti kalau ada yang mau, biasanya sudah ada yang nanya tuh, siap-siap aja. Sorry, ini apa mas jenisnya mas? Full blood apa? Full blood Dorper. Full blood Dorper. Nah, jadi yang kita jual yang di jantannya. Ini jantan. Yang betina kita gunakan untuk indukan. Biasanya indukan lagi untuk dikembangkan lagi seperti itu. Ini yang KTP Indonesia tadi. KTP Indonesia, kelahiran Slawe Farm asli. Iya. Pacet Mojokerto. Ikut Disduk Capil Pacet ini berarti. Bisa dilacak nanti ya di Dispenduk. Nah, kalau ini jenisan yang dari betinanya, ini betina F1. Jadi betina ini F1 ini sebenarnya. Dengan pejantan full blood, berarti ini anaknya F2. Nah, ini anak-anak F2. Karena dia sebelumnya betinanya mungkin ada gen-gen Garut sedikit ini ya. Jadi dia anaknya ini juga, ini ada anaknya 2, cenderung beranak 2. Dan anaknya ini masih umur di 1 bulanan. Nah, itu masih nyusu. Oh iya, nyusu. Kalau nyusu agak gini ya? Iya. Loh. Dorper ini. Agak kasar gini. Jadi F2-nya Dorper kalau teman-teman lihat. Monggo nih mas, untuk Slawe Farm sendiri bisa spill harganya nggak nih mas? Nah, ini kita bisa spill tapi nanti di umur pelepasannya umur 4 bulan. Oke. Atau umur 5 bulan. Tapi ini sebagai contoh saja. Ini betinanya kita gunakan, jenisnya ini adalah betina lokal Garut. Nah, ini betina lokalan tapi Garut jenisnya. Ini kita silangkan kemarin dengan full blood Dorper. Nah, ini hasil anakannya kurang lebih seperti ini. Yang pala hitam ini, nah itu hasil anakannya. Terus ditambah dengan betina-betina lokal lainnya, ada yang komposit ya. Nah, kita sepil aja harganya kemarin itu dari untuk yang ini. Dari untuk anakan-anakan yang ini, itu kemarin ada yang tanya, biasanya 1 kilo itu kita lepas di harga 110. Jadi 110.000. Kalau dia ada motif hitam-hitam di kepala atau di badan atau di lehernya itu lain lagi. Biasanya 120.000 per kilo. Jadi kadang melihat tampilan dari bobot itu juga. Nah, untuk teman-teman yang memang kepingin beli, biasanya teknisnya, biasanya menghubungi kita. Nanti dari kita videokan mau pilih yang mana. Gitu. Setelah dia pilih, kita timbangkan. Nah, setelah kita timbangkan, baru nanti kan ketemu harganya. Oh, sekilo. Kalau yang putih biasa itu ada yang 100.000, ada yang juga harga 110.000, ada yang 120. Nah, itu nanti tinggal dikalikan berapa bobotnya. Nah, setelah itu biasanya DP dari orangnya, lalu pelunasan sebelum pengiriman. Jadi pas naik, kami videokan pas naik mobil, karena nanti kan ada armadanya untuk pengangkutan ke tujuannya seperti itu. Nah, jadi untuk F1 Dorper di sini harganya dari 100.000 per kilo, ada 110 sampai 120.000 per kilo. Itu tergantung nanti motif-motifnya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang anakan dari hasil dengan Garut ini saya contohkan. Jadi kayak bulunya banyak gitu. Garut itu awalnya telinganya tuh hanya kelihatan kecil. Nah, setelah disilangkan dengan full blood Dorper, telinganya ini ada muncul gitu dia, sepil muncul. Nah, ini cuman kecil juga. Nah, ini anakannya dari F1 Dorper sebutannya. Dorper Garut ini, Mas. Jadi anakannya sebutannya F1 Dorper karena pejantannya kan full blood tadi ya. Ini ya ada jenis-jenisnya di sini. Tapi untuk dilepas nanti di umur 4 bulan ke atas atau 5 bulan. Oke. Ini masih belum cukup umur ini berarti Mas ya? Kalau ini belum karena usia masih di rata-rata di 1 bulan sama 1 bulan 5 hari, 1 bulan 10 harian lah. Masih gitu. Udah kelihatan gede banget Mas ya? Dalam? Udah kelihatan gede. Iya. Ya, itu tadi pengaruh genetik. Pengaruh genetik yang disilangkan dengan lokar kan. Ada genetik Dorpernya, akhirnya tampilannya, terus pertumbuhannya, terus bobotnya itu pasti ada peningkatan dari genetik unggul bapaknya tadi, dari Dorper itu tadi. Iya. Jadi kelihatan sekel ya Mas? Iya.